Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tahbiskan ibadah ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih, karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, introitus kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang tertulis demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita sambut introitus kita dengan memuji Jadikanku Alatmu. Mari kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata
dipersilakan duduk. Kita patut bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus untuk hari spesial ini, hari kenaikan Kristus ke surga. Karena apa? Karena ini menyatakan bahwa iman kita tidak sia-sia. Kristus mengalahkan maut, dia naik ke surga, sehingga iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Dan hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Baik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa dan menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di salib menanggung salah dan dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk damai sejahtera yang sudah Tuhan anugerahkan, Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami hidup hari demi hari Tuhan. Biarlah hendaknya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan, menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam berita anugerah. Pagi hari ini berita anugerah terdapat dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita memuji Tuhan, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan
Jemaat yang Tuhan kasih, bersama semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan hendaklah setiap kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Oke, kami undang adik-adik sekolah minggu, yuk maju ke depan untuk didoakan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sama-sama kita sehati berdoa untuk anak-anak kita. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi anak-anak, kami bersama-sama membawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu hari ini, di mana mereka mau masuk kelas masing-masing dalam pengajaran kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan mereka. Hati dan pikiran mereka adalah milik-Mu. Oleh karena itu sucikan dan kuduskan ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu semuanya boleh mereka terima. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka adalah generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Mereka biarlah bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan sampai selama-lamanya. Secara khusus guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka. Berikan hikmat-Mu, berikan Roh-Mu menguasai mereka, sehingga mereka mampu menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga mereka boleh menerimanya, bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini hanya di dalam pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Baik, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini pelayan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Riana Manjedewi. Marilah kita memuji Tuhan Allah kuasa melakukan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan
seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kini saatnya ya Tuhan, kami masuk dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar benar-benar jatuh di tanah yang gembur, sehingga mengerjakan bagian sesuai dengan kehendak-Mu. Tepat pada waktunya akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian dimanapun Tuhan bawa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ruangan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, siap mengerjakan bagian-Mu dengan sebebas-bebasnya. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Siapakah hamba tanpa pertolongan dari Roh Kudus yang terus menuntun setiap kata demi kata? Segala persiapan hamba tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu rendahkanlah hamba di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan ini kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami semua, kami membawa hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala siasat tipu daya iblis yang mencoba mencuri benih kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, sehati kami mau tolak, kami mau usir, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini sesuai dengan kalender dari Sinode, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya rindu kita membacakan secara bergantian, responsoria. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Nanti ayat yang ke-11 kita akan membacakannya bersama-sama.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diangkat ke surga. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dengan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti berita anugerah yang kita dengar bersama-sama hari ini, yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus Allah yang setia. Dia rindu bahwa kita tetap ada bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus menepati janjinya. Dia Allah yang 100% adalah Tuhan dan 100% adalah manusia. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan bersama-sama dengan Yesus Kristus ada di surganya dalam keabadian, dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, peristiwa saat Dia datang kedua kalinya nanti sama dengan saat Dia naik ke surga. Ini merupakan peristiwa langsung. Ya, kalau bahasa sekarang itu live. Peristiwa langsung yang akan diketahui dunia ini. Ya, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita membaca khususnya dari Injil Sinoptik ke Injil Matius sampai dengan Yohanes, kita melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan janjinya Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Kalau kita melihat Injil Lukas pasal 24, bagian terakhir dari Injil ini, pasal 24 ayat yang terakhir ya, tentang kenaikan Yesus. Saya bacakan cepat, ayat 50 sampai 53. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Membuktikan bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Kalau pada pagi hari ini, tema yang diberikan sinode kepada kita jemaat Tuhan, menyaksikan Yesus di dunia. Kata menyaksikan dalam hal ini ada 2 pengertian yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama-tama, bahwa Yesus naik ke surga benar-benar terjadi live. Murid-murid Yesus melihat sendiri
bahwa Yesus terangkat ke surga dan menumpangkan tangannya kepada mereka dan menyampaikan, damai sejahtera ada padamu, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini, ayatnya yang ke-10 juga menyampaikan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, ayat 10 dan 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, demikian juga ketika dia akan datang kembali. Dia akan, dunia ini akan bisa melihat semuanya. Bahkan kita yang ada di sini bisa akan melihat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menyaksikan yang kedua, bagaimana firman Tuhan ini datang kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Menyaksikan Kristus di dunia. Ketika pada masa murid-murid, mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Dan kita hidup setelah itu. Di mana interval kita sedang menunggu kedatangan Yesus. Di situ kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita peringati hari ini. Di mana dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat peristiwa masa murid-murid Tuhan Yesus, mereka kenyataan yang ada saat itu, latar belakang firman Tuhan itu masih sangat sempit. Hanya sedikit orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi firman itu sudah datang, bagaimana dia naik ke surga, demikianlah dia nanti akan datang untuk kali yang kedua. Ketika malaikat datang bertemu dengan murid-murid yang masih tercengang-cengang mungkin saat itu. Ya, guru diangkat, Tuhanku dia naik ke surga. Mereka tercengang-cengang karena malaikat itu berkata, nanti dia akan datang untuk kali yang kedua sama seperti ketika dia naik saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, teknologi saat itu belum seperti saat ini. Amin. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Mereka tidak sampai berpikir bagaimana. Sementara kejadian ada di Yerusalem. Terjadi ada di sana. Bagaimana kita di Indonesia? Sementara dikatakan bahwa semuanya itu akan melihat bagaimana dia naik, demikianlah dia turun. Seperti pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini seluruh gereja di muka bumi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus Kristus adalah satu, ya, saya mencatat. Yesus Kristus adalah satu-satunya tokoh agama yang ada perayaan kenaikannya ke surga. Amin. Satu-satunya tokoh, hanya dia, Yesus Kristus, yang adalah manusia 100%. Dia kembali ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bersyukur ya kita yang ada di Indonesia sekarang ini. Pagi-pagi saya sudah dapat ucapan selamat dari teman-teman yang non Kristen, ya. Dia mengucapkannya, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Demikian juga mungkin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pasti digenapi. Ya dan amin. Semuanya berjalan dengan waktu yang Tuhan izinkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu bangga. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, ada saksinya, yaitu murid-muridnya. Kalau kita membaca
dari Matius 28, dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di dalam firman itu? Ya, dari Matius 16, pasal yang terakhir dari Injil Matius. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagaimana murid-murid diutus? Yesus Kristus mempersiapkan murid-muridnya ya untuk mereka setelah Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Yesus sudah kembali lagi ke tempat asalnya karena memang dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus Kristus menyaksikan kepada murid-muridnya saat itu bahwa dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Sehingga kenaikannya membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa. Tidak ada alasan untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus ragu-ragu, bahkan kepada dunia ini. Tidak ada alasan sebenarnya kita meragukan ketuhanan Yesus, karena dia Allah yang berkuasa di atas bumi dan juga di surga. Oleh karena itu, kalau dia naik ke surga dan tokoh satu-satunya yang naik, kita perlu bersyukur dan bangga. Kalau kita adalah orang-orang pilihannya yang mau meresponi panggilannya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di awal saya sudah katakan, kepergian Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga, live on the spot tanpa editan. Demikian juga dia nanti akan datang ke dunia ini. Jangan ada yang meragukan. Saya ketika dibukakan, disingkapkan rahasia ini, sungguh saya terkagum. Allah kita Allah yang luar biasa, yang tahu masa depan apa yang terjadi. Saat Yesus naik, hanya beberapa orang yang percaya. Lingkupnya masih kecil saja. Tetapi saat ini, ketika Yesus sudah naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya seperti introitus kita pada pagi hari ini. Dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana dituliskan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan kita semua, pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti merupakan siaran langsung buat kita semua. Ya, ini bukan satu hoax, bukan berita palsu, tetapi firman Tuhan yang menuliskannya. Dia akan menggenapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, mungkinkah? Alkitab menuliskannya. Hari ini kita membaca dari ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan di sana, bagaimana dia nanti naik, demikianlah dia nanti akan turun. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari ini kita diberikan tema menyaksikan Kristus di dunia, kita semua diajak bersama-sama semakin beriman, semakin mempercayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perkembangan teknologi saat ini membuat semua dapat kita akses dimanapun kita berada. Amin. Demikian juga bagaimana nanti ketika Yesus itu datang. Mungkin ketika Yesus itu datang, saya membayangkan dengan teknologi yang ada saat ini, anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang diberikan Tuhan talenta
untuk mengembangkan kapasitasnya dalam multimedia. Dia akan bisa merekam bagaimana Yesus itu nanti datang. Karena perkembangan dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri mengutus murid-muridnya sehingga kita yang ada di Indonesia ini pun dapat, kita ada di tempat ini dapat melihat bagaimana dia nanti datang. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, kemarin dalam beberapa minggu yang lalu kita bisa menonton sepak bola, apalagi Indonesia ada di situ. Ya, itu sepak bola dilakukan di belahan bagian sana. Tapi kita bisa melihat secara live tanpa editan, on the spot kita bisa melihat semua. Amin. Itu kemajuan teknologi. Bahkan yang masih penggemar bola saat ini juga masih menunggu-nunggu. Nanti tanggal 26 Juli kalau nggak salah mulai ada apa ya? Dunia ya, Piala Dunia di Perancis nanti. Betul ya, Pak Sony? Ya, penyisihan Piala Dunia di Perancis nanti. Itu pun kita bisa menontonnya secara live karena itulah perkembangan teknologi saat ini. Firman Tuhan ya dan amin. Ketika Yesus naik, dia ada di dunia ini. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Mereka bisa bersama-sama secara langsung. Mereka bisa makan bersama-sama. Dia bakar ikan bersama-sama. Dia makan bersama-sama. Dan ketika malaikat Tuhan datang dan mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tidak membayangkan kalau teknologi saat ini maju sepesat ini. Amin. Sehingga kita yang ada di Indonesia bisa nonton langsung dimanapun kita ada. Bahkan di tempat-tempat kita pribadi, mungkin di kamar kita, bahkan di kamar khusus, atau kalau kepengen nonton di kamar mandi pun karena nggak mau ketinggalan, bisa kita pasang itu. Handphone kita saking penggemarnya ya, saking bola maniak gitu. Ya. Bisa kita bawa. Itu kemajuan teknologi. Sehingga dengan tema pada pagi hari ini menyaksikan Kristus di dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah tugas tanggung jawab saya dan Bapak Ibu semua. Bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kalau introitus kita diambil dari situ, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kebutuhan akan Juru Selamat itu sesuatu yang vital di dunia ini. Karena kenyataannya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan hari-hari ini. Tugas kita menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang ya dan amin itu. Nanti tiba pada waktunya, kita tidak usah, saya sebagai hamba Tuhan tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berandai-andai kapan waktunya Tuhan datang. Itu kedaulatan Tuhan sendiri. Seperti bacaan kita pada pagi hari ini. Ayat yang ke-7 ya. Ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan mereka masih sebatas pengertian dia sebagai manusia. Yesus datang sebagai raja. Raja secara pemerintahan. Raja yang nanti akan membawa Israel dari tekanan bangsa Romawi saat itu. Itu yang ada di pikiran mereka karena keterbatasan mereka untuk memahami keberadaan Yesus yang 100% sebagai manusia dan 100% sebagai Tuhan. Tetapi ayat yang ke-7 dia menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak perlu pusing entah abad keberapa, entah tahun keberapa Yesus Kristus datang. Orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, memang kita menunggu. Kalau ada yang
mengatakan, hamba-hamba Tuhan mengatakan waktunya sudah sesingkat-singkat-singkatnya. Kita perlu waspada. Betul, waktunya sudah singkat, firman Tuhan menulis. Ya, tapi bukan sesingkat-singkat-singkatnya. Kalau kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam waktu yang cepat. Tetapi dia akan datang dalam waktu yang singkat. Kita perlu tahu, 1 hari bagi Tuhan, berapa tahun bagi manusia? 1000 tahun bagi manusia. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Dia, meresponi panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyaksikan bahwa benar Kristus itu Tuhan. Dan kita ini adalah alat kesaksiannya untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Dia. Amin. Karena nanti Yesus datang seperti bagaimana Dia naik. Itu benar-benar live, benar-benar on the spot tanpa editan. Itu firman Tuhan yang menulis. Saya memakai bahasa saat ini. Itu yang perlu kita pahami. Mari kita menunggu dengan aktif kapan waktunya Tuhan untuk kita. Untuk kita dipanggil pulang bersama-sama dengan Dia ada di kekekalannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu memang unik ya. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa karena Dia 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Kalau kita belajar dari sini, kita sebagai orang percaya, kita mari mengingat pada waktu Yesus naik ke surga, kekristenan hanya bagian minoritas, hanya bagian kecil saja. Tetapi setelah kenaikannya di surga, apa yang dinanti-nantikan oleh murid-muridnya, seperti bacaan kita hari ini ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah kenaikannya, Dia akan menggenapi janjinya. Bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada murid-muridnya yang menanti-nantikan Dia dengan setia di loteng bait Allah. Amin. 10 hari kemudian nanti, tanggal 19 Mei, kita kembali akan mengingat bagaimana Yesus Kristus Tuhan yang sudah ada di surga mencurahkan rohnya kepada dunia ini, kepada orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi saksinya sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah mulai tergenapi hari ini? Iya. Sedang menuju ke sana. Karena apa? Teknologi. Betul? Ketika firman ini diterima oleh murid-murid Yesus, mereka tidak tahu. Ketika Yesus memerintahkan, sampaikan firman ini sampai ke ujung-ujung bumi. Karena apa? Mereka masih sangat terbatas. Kondisi mereka juga bagian dari minoritas, masih kecil sekali saat itu. Tetapi firman Tuhan ini sudah datang membuktikan bahwa Tuhan memegang masa depan. Tuhan yang akan memegang janji-janjinya, ya dan amin. Dia yang akan menggenapi seluruh apa yang Dia sudah firmankan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, beberapa minggu yang lalu ketika sekolah minggu menanyakan, karena memang ini hari libur nasional, istimewa buat kita. Ditanyakan, apakah anak sekolah minggu ada kebaktian hari ini? Saya langsung menjawab, ada. Karena apa? Hari ini adalah momentum luar biasa, yang mana penggenapan janji Allah. Dia naik, nanti Dia akan turun kembali seperti itu. Menjadi bukti buat kita bahwa Yesus Kristus Tuhan yang bertanggung jawab, ketika Dia sudah mengatakannya, Dia
akan menggenapinya. Oleh karena itu, kalau setiap kali saya ada di atas mimbar, dalam setiap kali pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena melalui firman-Nya inilah Tuhan berbicara. Pada masa murid-muridnya, Tuhan berbicara langsung dengan mereka, mengajar langsung mereka di atas bukit, di atas perahu, mereka berjalan bersama-sama, bahkan di padang belantara, di mana saja, karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Inilah keunikan Tuhan kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang luar biasa ini. Saat ini, dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan Dia, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa memiliki semangat, bagaimana kita bisa memiliki kemauan yang kuat. Ada roh yang menggerakkan dalam hati kita, yaitu roh Yesus Kristus sendiri, Roh Kudus yang dahsyat itu. Dan itu sendiri, Yesus tidak pernah membuat kita jadi robot, tapi kita adalah partnernya untuk kita menyaksikan Kristus di dunia ini. Untuk kita sendiri memiliki komitmen, mengambil keputusan. Tidak hanya sekedar hidup baik. Amsal menuliskan orang baik itu banyak. Tetapi siapakah menemukan orang yang setia? Baik itu banyak, bahkan baik itu bisa menjadi tolok ukur bahwa orang itu sudah jadi segala-galanya, mendapatkan semuanya kalau dia baik. Tetapi firman Tuhan menyatakan kebenaran tetap kebenaran. Baik belum tentu benar, tetapi kalau benar pasti baik. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sakit hati, kita menggeliat seperti kita ditusuk dengan duri atau yang lain sebagainya. Tetapi itu bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau jadi saksinya. Kita bukan anak-anak gampang. Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Tetapi kita adalah anak-anak yang istimewa bagi Dia. Kita adalah biji matanya yang Dia melindungi sedemikian rupa, sehingga Dia menghendaki bagaimana Dia, demikianlah kita. Jadilah sempurna seperti aku sempurna. Untuk menjadi sempurna, untuk menjadi benar, kita pasti mengalami kesakitan. Amin. Kalau semuanya berjalan baik-baik saja, seringkali kita ada di zona nyaman. Kita bisa lupa Tuhan. Kita bisa ingat saja semuanya karena kekuatanku. Semuanya karena aku memiliki ini dan itu. Karena aku sudah bersekolah tinggi ini dan itu. Karena aku banyak membaca, karena aku banyak belajar dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Tuhan tahu bagaimana Dia memberikan kasih-Nya. Kasih, ingat, kasih tidak selalu baik. Kasih itu kadang ditegur dan sakit. Kadang-kadang kalau kita nggak mau taat, Tuhan mempunyai caranya sendiri karena Dia Allah yang berkuasa untuk kita mengalami Dia secara pribadi. Sehingga kita bisa menyaksikan, jangan salah. Nanti Tuhan datang yang kedua kali seperti Dia naik hari ini. Kita tidak pernah ragu lagi karena kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan menuliskannya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, bahkan sampai Kisah Rasul. Kisah Rasul ditulis oleh Rasul Lukas. Di situ dia menyatakan bahwa dia nanti akan datang seperti Dia naik. Itu bukti dan itu kebenaran. Dan teknologi itu sekarang sudah dekat sekali dengan kita. Jadi sudah tidak lagi waktunya saat ini untuk kita main-main. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Baru diingatkan sedikit, langsung patah semangat. Baru diingatkan sedikit, langsung ngambek. Kita lihat, Yesus teladan yang baik buat kita. Dia dianiaya, Dia dicambuk. Bahkan ketika Dia harus pikul salib yang begitu berat.
Kalau dia tidak ingat bahwa dia harus membawa misi di dunia ini 100% sebagai manusia, 100% sebagai Allah, dia bisa langsung letakkan salib itu, dia langsung naik ke salibnya itu sendiri, dia bisa lakukan itu, betul? Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia memberikan teladan kepada kita. Sehingga Matius 11 ayat 29-30, dia bisa menuliskan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati." Karena dia memberikan teladan sempurna, dia sudah menjadi kesaksian di dunia ini bahwa dia benar-benar 100% manusia dan 100% adalah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kitalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk semakin percaya, semakin berakar di dalam Tuhan. Ya, kalau saya membawakan firman Tuhan pas kenaikan ini, Bapak Ibu saya selalu tidak henti-hentinya mengucap syukur. Semuanya libur. Ini sejagat raya sedang merayakan kenaikan Sang Juru Selamat itu kembali ke surga, menyediakan tempat buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hoax, ya, tetapi ini benar-benar terjadi. Karena ini menggenapi firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan memiliki hidup yang kekal. Dan itu dia sudah buktikan. Dengan kenaikannya ke surga, dia menyediakan tempat buat kita. Saya rindu bacakan untuk kita semua ya. Dari Yohanes 14 ayat 1-3. Ya, supaya saya juga berbagi ya, saya minta Ibu Aleta bacakan deh untuk kita semua. Minta tolong Kak Rian boleh pasang slide-nya Kak, supaya kita melihat firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-2 saja Bu. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ya, karena ke situ aku akan menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga saya mengajak kita baca sama-sama. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji yang luar biasa. Amin. Tuhan mengingatkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mari, apapun yang terjadi, firman Tuhan menulis, jangan gelisah hatimu, percaya saja. Ya, wah Bu Ana enak sekali ya ngomongnya percaya saja. Percaya saja. Praktekkan, percaya saja pokoknya. Percaya saja. Ya. Pendeta Anton sering ya kalau khotbah di sini bilang, pokoknya percaya saja. Ini saja sebenarnya sederhana kita memahami. Percaya saja. Ya, bahwa Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Ya, di mana di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada Yesus di hati, beres semuanya. Iya, tetapi kita tidak akan luput dari ujian demi ujian. Tetapi kalau menjadikan Yesus Kristus sebagai harta yang utama di dalam hidup, apapun yang kita alami, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Mengapa firman Tuhan hari ini diberikan tema menyaksikan Kristus di dunia ini? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
marilah untuk masa sekarang dan seterusnya kita percaya bahwa apa yang dikatakan itu ya dan amin. Percaya saja. Ya, percaya saja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bertanggung jawab atas hidup kita, anak-anaknya. Oleh karena itu tetaplah setia. Tetaplah setia, kasih Tuhan sudah terbuka apapun keadaan kita. Dia punya dengan caranya untuk mengembalikan kita kepada kasih-Nya. Walaupun mungkin kita jatuh bangun dalam pengiringannya kepada Dia. Saya enggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara hari ini apa. Karena saya terbatas juga. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam hati masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan. Dan janjinya itu ya dan amin. Apa yang Dia sudah firmankan itu akan digenapi. Mau perlu penghiburan? Ada di dalam Dia. Perlu sahabat merasa sendiri? Ada satu sobatku yang setia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Ibrani 13 ayat 5b kalau nggak salah. Dia sekali-kali nggak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia sahabat yang sejati. Orang yang terdekat sekalipun bisa jauh dengan kita. Bisa menyakiti kita. Bisa meninggalkan kita. Tapi Dia selalu ada untuk kita. Itu janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sekarang terus mengandalkan Tuhan. Kita mengamini ya bagaimana perkataan malaikat itu sudah mulai digenapi. Dengan apa? Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Kita yang di Indonesia ini nanti akan melihat seandainya kita masih ada. Kalau yang sudah pergi lebih dulu, Tuhan panggil. Dia sudah ada bersama-sama dengan Firdausnya. Yang sakit sudah nggak sakit lagi. Di sana tidak ada kegelapan, nggak perlu lampu di surga. Nggak perlu dokter. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Ya karena Yesus sendiri adalah tabib segala tabib. Firman-Nya menulis, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi aku datang untuk orang sakit. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menyadari, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Enggak usah pusing kapan waktunya. Orang yang beriman sungguh di dalam Tuhan, kita menunggu tetapi menunggu dengan aktif. Memang ya kalau ada di luar sana menunggu, menantikan sesuatu itu yang membosankan. Sesuatu yang membosankan kalau kita dengar kata menunggu. Tapi menunggu tetap dalam hadirat Tuhan membuat kita semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Kalau kita menunggu dalam hadirat Tuhan, kita tahu banyak kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan banyak kebenaran firman Tuhan. Menunggu di dalam Tuhan adalah menunggu yang menggairahkan. Karena tepat pada waktunya kita akan menerima mahkota kehidupan. Ada satu pujian, saya lupa lagu itu yang mengatakan apapun harga yang harus kubayar. Berapapun harga yang harus kubayar. Ku kan mengiring Yesus seumur hidupku karena mahkota kehidupan. Ya, itu judulnya mahkota kehidupan. Boleh kita nyanyikan itu? Kok Kris ingat lagu itu? Ya, Kak Karian ada liriknya sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan ini, biar kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku tak pernah menyesal. Ya, pertamanya. Lagu ini sudah sering kali banyak dinyanyikan ya. Biar kita juga belajar bersama-sama. Kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu hidup sampai hari ini. Dia menyediakan tempat buat kita. Jadi mari kita menunggu Dia dengan hati yang tetap bersemangat kepada Dia.
Saya untuk menutup firman Tuhan, sembari Kak Rian mempersiapkan slide itu, saya akan membacakan untuk kita semua dari Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Markus 16 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan sebagai ayat penutup dari firman Tuhan siang ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Biarlah kita menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun kita Tuhan bawa, kemanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berkarya. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu bagi kemuliaan-Nya. Mahkota Kehidupan, kalau judulnya ya sudah ketemu. Mahkota Kehidupan, ya. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ku saksikan
pengakuan kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah menyesal menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami percaya kami sekali-kali tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Engkau yang menjadi pengharapan dan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Hari ini kembali kami mengingat bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau buktikan bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Oleh karena itu ya Tuhan, biar Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang setia, melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami, sampai mahkota kehidupan itu Tuhan karuniakan bagi kami untuk anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Temukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Engkau datang kembali ke dunia ini, seperti halnya Engkau naik ke surga, seperti yang kami peringati hari ini. Engkau benar-benar nyata ada. Terima kasih Tuhan. Kami akan pegang setiap janji firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami terus dimampukan untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus benar adalah Tuhan. Dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa kebenaran firman Tuhan itu, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kerinduan-Mu, tidak ada satu orang pun binasa, tapi semua orang diselamatkan dan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mampukan kami semua, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, dimampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan sambut puji doa syafaat dengan kita mengangkat pujian Bumi Penuh Kemuliaan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu dalam rumah-Mu dengan saudara-saudara seiman sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tuhan, pagi hari ini, dalam persekutuan kami pagi ini,
kami akan membawa doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kami membawa bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Berarti di situ Tuhan mempercayakan kepada kami tanggung jawab untuk kami terus berdoa membawa negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena damai sejahtera Indonesia, damai sejahtera kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bawa bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kepulauan Rote ke dalam tangan kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah tercurah atas bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Bersyukur untuk presiden yang terpilih saat ini Tuhan. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan bangsa ini, pemimpin-pemimpin negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo di penghujung pemerintahannya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu turun atasnya. Keputusan-keputusan yang diberikannya, biarlah semuanya berasal daripada-Mu. Karena kami mempercayai janji firman Tuhan, bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau ingin mengalirkannya, Engkau yang berkuasa sepenuhnya. Oleh karena itu kami minta kepadamu, Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya saat ini. Demikian juga untuk semua kabinet yang ada, demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk TNI Polri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang melawat mereka. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa ini Tuhan. Kalau terjadi guncangan, bencana alam di daerah-daerah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini semua biarlah mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Untuk kami tetap berjaga-jaga, karena kami tidak akan pernah tahu waktu dan saatnya. Tapi Engkau Allah yang berkuasa melakukannya. Untuk kami tetap hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan memberkati daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan pulihkan masyarakat saudara-saudara kami yang ada di sana. Baik pemulihan secara infrastruktur maupun pemulihan secara jiwa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi cuaca saat ini Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu, cuaca ekstrim yang kami alami hari-hari ini. Kami tidak berkuasa mengendalikannya ya Tuhan, tapi dengan kerendahan hati di hadapan-Mu kami berdoa. Mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk tetap bertahan dengan hidup bijaksana, menjaga kesehatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Sehingga apabila tubuh kami sehat, kami dapat melakukan semua aktivitas kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan saat ini. Dan ajar kami untuk tetap bersyukur dalam situasi apapun juga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit, membutuhkan pemulihan dan kesembuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Ana Angkau. Kami berdoa untuk Ibu Rosida Hutahayan, berdoa untuk Ibu Stefani, berdoa untuk Ibu Pendeta Arlen dan Bapak Anton Angkau, beserta kedua cucunya yang mengalami kelemahan tubuh. Demikian juga kami berdoa untuk anak Bu Yosua Hutauruk, bahkan berdoa untuk anak kami Deus juga Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kalau ada di antara jemaat-Mu, bahkan anak-anak yang di tengah-tengah jemaat hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini, ataupun memaksa diri hadir karena mengucap syukur ada di tengah-tengah kami, tetapi tubuhnya mengalami kelemahan.
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai makanan, minuman, bahkan dokter, terapi-terapi yang dilakukannya menjadi saluran berkat-Mu. Mereka dipulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan pertumbuhan iman jemaat di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami rindu bersama kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, taruh rasa haus dan lapar akan Engkau turun atas kami semua. Seluruh pergumulan dari gereja Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena itu kami meminta Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala sidang, bersama dengan majelis jemaat, pengurus komisi, dan seluruh jemaat yang ada, satukanlah hati kami. Rendahkanlah hati kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami boleh menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Dan semakin hari kami semakin bergairah dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan lingkungan di sekitar kami, tetangga kanan kiri muka belakang. Damai sejahtera Allah tercurah. Pakai dari tempat ini mengalir berkat Tuhan. Rumah-Mu ini dijadikan rumah berkat. Rumah-Mu ini menjadi rumah roti Tuhan untuk tetangga kanan kiri, muka belakang, bahkan untuk pemerintahan terdekat kami, RT RW yang ada. Tuhan menjaga keamanan lingkungan di tempat ini. Demikian juga dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan menjaga kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Pakai kami menjadi terang Tuhan, menjadi lilin yang bercahaya, menjadi garam yang mengasinkan, yang bermanfaat di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, seru doa kami kepadamu masih banyak, tapi Engkau mengetahui keterbatasan kami, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, seluruh doa-doa kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang bepergian, yang sedang ada di luar kota, yang masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, keberhasilan dan kesuksesan mengiring langkah mereka. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun juga, yang hari ini sedang bersyukur, mengadakan ibadah di mana-mana. Tuhan memberkati melalui kebaktian-kebaktian-Mu. Kiranya banyak lutut yang bertelut, banyak lidah yang mengaku benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami ini kami mau satukan dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Kita angkat satu pujian, "Untungku Besar." Untungku besar karena Yesus milikku, jiwaku bergema dapat damai yang sungguh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus sertaku.
hidupku, ku yakin hidupku tak akan kekurangan. Semua yang ku perlu pasti Dia cukupkan. Rezeki setiap hari selalu tersedia bagi yang bekerja. Dia limpahkan berkatnya. Besar benar ya untukku, besar benar benar ya untukku, besar benar benar ya untukku, besar karena ku dapat Yesus jadi milik besar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat periode 9 Mei 2024. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang sudah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. 2. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 3. Dalam rangka HUT ke-42 GKUI Jemaat Persekutuan, diberitahukan kepada jemaat bahwa tahun ini gereja akan mengadakan kunjungan sosial diakonia dengan berbagi kasih yang direncanakan ke panti Yayasan Embun Kasih dengan alamat Jalan Dr. Ratna Jati Kramat, Bekasi, yang menangani ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, diberitahukan kepada jemaat bahwa selama bulan Mei 2024, kantong persembahan atau kolekte berwarna ungu akan diperuntukkan khusus kegiatan tersebut. Apabila ada jemaat yang bersedia menjadi donatur, dapat menghubungi majelis jemaat. 4. Diberitahukan kepada jemaat pada ibadah Minggu 12 Mei, setelah ibadah akan diadakan ucapan syukur, yaitu keluarga Ibu Evi Bernard. 5. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Kiranya sekian warta jemaat pagi ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terus saksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan tempatkan kita. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran. Silakan duduk dan saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menambahkan sedikit tambahan warta tadi yang disampaikan oleh Ibu Diaken Tiur, bahwa hari Minggu keluarga Ibu Evi Bernat akan mengadakan ucapan syukur. Ya, tanpa terasa sudah 1 tahun almarhum Bapak Penatua A.F. Bernat bersama-sama dengan Tuhan bahagia di surga. Pemeliharaannya, kasihnya sudah dinyatakan di tengah-tengah keluarga besar, demikian juga untuk jemaat di tempat ini yang ditinggalkan. Oleh karena itu, hari Minggu di dalam ibadah disertai dengan ucapan syukur dari keluarga Bu Evi. Betul ya Bu? Ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang, sampai ketemu lagi di hari Minggu. Mohon perhatian kepada ibu-ibu PW supaya tinggal di tempat